Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, silakan duduk, Mbak. Oke. Ini dari kelas 7F ya. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah. Sebelumnya tadi pembelajarannya Alhamdulillah. Pak siapa? Pak Agus. Ada tugas nggak? Ada. Ada. Banyak tugasnya? Banyak. Oke, nanti setelah ini dikerjakan ya. Nah, jadi kedatangan kalian ke sini tadi kan mau melakukan konseling ke kelompok, ya kan? Nah, sebelumnya sudah tahu belum konseling kelompok itu apa? Belum pernah melakukan konseling kelompok? Sudah kapan? Dulu ya. Masih ingat nggak konseling kelompok itu apa? Apa? Permasalahan kelompok. Oke, jadi Bu Vicky luruskan sedikit ya. Konseling kelompok di sini adalah saya sebagai konselor dan kalian sebagai konseli membicarakan atau menyampaikan semua satu persatu permasalahannya nanti dibahas secara bersama-sama. Yang nantinya salah satu menjadi konseli sebagai kita untuk membahas atau mengangkat permasalahannya tersebut, gitu ya. Nah, di dalam konseling kelompok ini nanti ada dinamika kelompok. Apa artinya dinamika kelompok itu? Kalian di sini bersama-sama saling membangun kayak interaksi. Baik itu kalian nanti bisa bertanya ataupun menyampaikan dan lain sebagainya itu. Nah, sebelumnya karena nanti kita kan mau melakukan konseling kelompoknya kurang lebih 40 menit cukup ya. Oke, 40 menit cukup. Tapi nanti kalau dirasa sudah cukup, kita akhiri dan kita bahas di pertemuan berikutnya. Tuh. Nah, dalam konseling kelompok ini ada asas-asas yang perlu kalian ketahui, yang mana ada 3 asas yang kita pakai pada hari ini. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, ada asas kesukarelaan, dan juga ada asas keterbukaan. Asas kerahasiaan berarti kalau dari kata rahasia berarti tidak boleh dibicarakan ke siapapun yang ada, kecuali yang ada di kelompok ini, gitu kan? Nah, jadi diharapkan kalian bisa merahasiakan apa yang kita sampaikan atau permasalahan apa yang sedang kita bahas pada pertemuan konseling kelompok pada hari ini. Kemudian keterbukaan. Nah, keterbukaan di sini kalian itu nggak usah takut, nggak usah ragu untuk menyampaikan permasalahannya. Jadi los saja di sini untuk menyampaikannya, gitu ya. Kemudian kesukarelaan. Dalam artian kesukarelaan di sini adalah kalian datang di sini itu tanpa ada suatu paksaan dari manapun. Terpaksa nggak kalian datang ke sini? Nah, berarti ketiga asasnya sudah terpenuhi. Nah, kemudian asas-asas tadi sudah. Langkah berikutnya, Bu Vicky akan menyampaikan beberapa tahapan nanti di sini ketika kita melakukan konseling kelompok. Yang mana nanti satu persatu kalian menyampaikan perasaan atau unek-uneknya yang ada selama ini. Kemudian setelah semuanya selesai untuk menyampaikan, Bu Vicky dan juga kalian akan memilih salah satu permasalahan yang mungkin perlu diangkat untuk segera, perlu diselesaikan dengan segera. Gitu ya, sudah paham dari langkah-langkahnya? Oke. Nah, nantinya kalian itu boleh menanggapi ataupun memberikan solusi dan bertanya kepada si konseli yang kita angkat pada hari ini. Oke, nah karena tadi ada asas kerahasiaan, kita bareng-bareng bersama menyampaikan atau mengucapkan ikrar kerahasiaan. Nanti apa yang Bu Vicky bicarakan atau katakan kalian mengikuti, paham? Oke, siap ya untuk ikrar kerahasiaan? Duduknya yang sopan dong ya, yang tegak. Oke. Kita mulai. Saya berjanji Saya berjanji bahwa saya siap
siap dan sanggup menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun baik dari saya sendiri maupun dari teman-teman saya. Oke, sudah kita ucapkan dan juga kita sampaikan asas kerahasiaannya. Diharapkan nanti kalian juga bisa merahasiakan ke depannya. Nah, selanjutnya masuk ke, sudah siap untuk melakukan sesi konseling? Sudah ya. Tadi lupa belum berdoa supaya kegiatan hari ini lancar. Siapa yang mau memimpin doa? Veronica. Iya, siapa? Veronica. Ya, Veronica, yuk. Tepat untuk siap gerak. Sebelum kita mulai bimbingan konseling pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, langsung saja kita mulai ke konseling kelompoknya. Nanti kalian satu-satu menyampaikan permasalahannya ya. Di sini kan sudah kenal semua. Sudah ya. Tapi Bu Vicky agak lupa namanya siapa. Yaudah, kita kenalan dulu. Nanti kenalannya seperti ini. Misalkan nama saya Vicky, di sebelah kanan saya ada Vero dan di sebelah kiri saya ada Mbak Putri. Misalkan seperti itu, paham? Paham ya? Dimulai dari Mbak Putri yuk. Saya Andara, di sebelah kiri saya Srikanti. Saya Srikanti, di sebelah kiri saya ada Jessica. Saya Jessica, di depan saya ada Farah. Ya. Saya Farah, di kanan saya ada Najita. Saya Najita, di sebelah kiri saya ada Rika. Oke. Terus Mbak Vero? Jangan tertawa. Wah, dinamika kelompoknya tertawa ya. Di sini tertawa aja sudah menunjukkan dinamikanya terbangun ya. Saya Veronica, sebelah kiri saya ada Ricky. Ya, oke. Tepuk tangan buat kalian. Oke, seperti yang Bu Vicky jelaskan tadi, yaitu kalian menyampaikan permasalahannya satu persatu. Sudah siap untuk menyampaikan permasalahannya satu persatu? Siap. Oke, dimulai dari Mbak siapa ini? Mbak siapa ini? Yaudah, Mbak Vero yuk. Jangan tertawa. Teman kita ya, Bu? Ya, itu dia boleh. Jadi itu sebenarnya kita itu udah kayak udah mewakili tuh. Yang mana? Iya. Udah cocok. Jadi ini permasalahannya sama ya? Ya. Berarti ada yang bisa mewakili buat ini Bu Vicky tanya-tanya terkait masalah. Mbak Putri bisa tuh. Ya udah nanti saling sambung menyambung aja ya. Saling nyambung menyambung. Oke. Tapi saya fokuskannya ke Mbak Vero aja ya nanti. Ayo gimana? Masalah pertama tuh dia kayak sering beda-beda itu mentu. Jadi kalau misal temennya tuh lagi nggak punya apa-apa, dia temenannya sama yang orang yang punya. Kalau orang yang punya itu udah nggak punya apa-apa, dia cari yang lain lagi. Gitu. Iya. Kalian semua digituin? Iya. Terus ada lagi nggak? Di depan itu baik, di belakang itu ngejelek-jelekin aku tuh. Pernah? Iya, baru. Gimana itu? Gimana? Maksudnya di depan kamu baik, terus di belakang jelekin kamu tentang apa? Tentang cowok. Pokoknya dijelekin aja gitu. Pokoknya dijelekin. Oke. Terus ada lagi? Pernah Terus dia itu kayak suka morotin kita Bu. Kita nggak saya doang, nggak Najita doang, semuanya pasti pernah. Entah itu pas jajan sebelah ataupun bensin, itu nggak tahu. udah diporotinnya gimana? Ya kayak minta tambahan nyindir dulu Bu, nggak langsung minta beliin bensin dong, tambahin dong, itu enggak. Tapi dia itu kayak nyindir dulu, jadi biar kita lupa bensin itu Oh. habis. Iya. Tapi kalian semua menolaknya apa? Kadang menolak, kadang enggak, kadang diberi kalau punya diberi, kalau
bensin padahal dekat cuma 2 menit kan. Dia minta paksa ganti bensin. Ya kalau bensin. Tapi kalian itu susah untuk menolaknya enggak? Ya kita kadang Ya, suka Susah ya? jadinya Banyak sungkannya gitu ya. Iya. Oke, Mbak tadi ada yang mau disampaikan? Enggak jadi, sudah terpotong. Oke, jadi pada intinya kalian itu kurang nyaman dengan teman kalian yang dengan inisial S itu ya. Ya. Nah, temannya si S, ya teman kalian yang bernama S itu kan sering merepotkan, Ya. sering meminta bantuan, memaksa juga. Pernah Iya. memaksa? Pernah. Terus sempat jelek-jelekin si Iya. siapa tadi itu? Jessica. Ya, Jessica. Kalau sempat punya HP nya temennya bagus itu loh Bu, terus minjem ini maksa. Nggak bilang. Enggak, maksudnya ini kayak nek minjem ini gak kuota. Iya, kayak Nggak. sama aja. Nggak punya rasa sungkan. Ya, kadang masih Siapa yang pernah dipinjemin HP di sini? Kalau Jessica ini paling sering. Paling sering Terus dipinjemin. nek fotonya pasti hampir full Iya. gaya. Menuhin jalan. Tapi- Terus kalau udah dibilang badannya habis panas tuh dia bilang pelit, kalau kan minta foto juga kayak maksa suruh cepet-cepet ngirim gitu loh. Terus kalau minjem barang tuh kalau ditagih ya Bu, dia itu malah marah Bu, karena kejadian pinjem jilbab itu padahal udah libur seminggu loh Bu, habis itu kan tak pinjem, tak suruh tak minta suruh balikin, dia itu malah nggak enak jawabannya. Terus ada lagi nggak? Contohnya yang lainnya? Banyak Bu lah. Saking banyaknya sampai lupa ya. Iya. Itu si siapa? S itu rumahnya mana? Rumahnya nggak tahu. Deketnya siapa? Kalau dari tempat tinggalnya kalian? Masih jauh, bukan anak itu sana. Jauh ya sama tempat tinggal kalian? Oke, jadi Bu Vicky ringkas bahwasanya temannya si S itu sering merepotkan kalian semuanya di sini. Tapi kita lebih fokusnya ke permasalahan siapa ini yang mau kita angkat. Vero ya. Ya, permasalahan tadi sering direpotkan, terus apa lagi? Sering dibeda-bedain, Hmm. sering Bukan namanya. Mbak Vero di sini Vicky mau tanya, sering nggak merasakan kalau dia meminta bantuan itu sebenarnya Mbak Vero itu mau menolaknya tapi tidak bisa? sering Sering ya. ya. Contohnya seperti apa? Misal kayak dia kan nggak punya uang, Dia nggak punya uang. terus dia minta beli jajan, kalau nggak gitu dia itu mau minta makan aku itu udah lapar banget, nah aku tuh mau menolak gara-gara aku tahu sebenarnya dia itu punya uang, terus ya aku nggak bisa nolak gara-gara ya aslinya dia itu nggak bawa uang, tapi dia itu sebenarnya punya uang. Sebenarnya punya Terus uang. punya uang itu buat malamnya itu malam Dia itu malam minggu nggak keluar nggak bisa gitu. Dia itu mau ngeluarin uang kalau sama temennya yang lain, kalau sama kita dia nggak mau ngeluarin. Kayak mau manfaatin kita. Sebenarnya dia punya uang tapi nggak mau ngeluarin. Ya, kalau Dan- sama kita, kalau sama orang lain, kayak kalau sama teman-temannya itu Tapi kalau sama teman sekelasnya gimana? enggak teman sekelasnya cuma kita aja. Ya, itu masain Bu. Oh, Kalau Dia misal berani ya, sama kalau kita aja. kalau misal mau main dia nggak punya uang tapi dia tetap main. Tapi kalau gitu kalau misal nggak punya uang dia cuma teman itu. Maksain buat Ikutin main. dia. Iya, dia ngikutin gengsi. Terus pas dulu itu dia pernah mau main pas sama temannya, terus dia nggak punya uang, terus dia minta uang ke AJB ya, Iya, minta terus uang 25. disuruh ke rumahnya malah nggak mau, malah suruh main. Terus malah jawabannya nggak enak, terus malah bilang ya malah marah-marah sendiri. Iya. Dia minta tapi nggak mau ngambil, maunya kita yang antar ke rumahnya. Tapi dikembalikan nggak? Enggak, Belum nggak sempet jadi, dikasih, soalnya ya. dia nggak mau ngambil, kita yang sama. Soalnya katanya gini, motorku kalau dari rumah Farah nggak
cukup bensin. Terus bilang katanya pas nek dia ke rumahku tuh katanya suruh bensin. Kan udah minjem maksudnya masa disuruh bensinin ya. Tapi kalian pernah nggak di sisi lain itu kayak misalnya gini, si S-nya itu juga pernah kalian manfaatin, pernah nggak? Enggak. Atau cuma dia yang manfaatin? Enggak, soalnya enggak. Oke, ya. Jadi permasalahannya di sini kalian itu kalau Bu Vicky simpulkan ya, kalian itu sebenarnya mau menolak, tapi tidak bisa, iya kan? Nah, dari perilaku seperti ini itu menunjukkan sikap asertif, yang mana sikap asertif itu merupakan kalian itu tidak mampu mengungkapkan perasaan kalian kepada si S ini. Misalkan si S minta uang bensin, padahal kalian kan tidak punya uang. Kalian maksudnya si S-nya kan punya uang tapi minta ke kalian, ya kan? Kalian nggak bisa menolaknya dengan kata tidak. Kalian tetap kayak misalnya nggak enak atau gimana kan, ya kan, seperti itu kan. Nah, dari sikap seperti itu seharusnya kalian juga merubahnya. Jadi nggak usah takut kalau misalkan kalian dibenci ataupun apa ya yang diomongin di belakang dan lain sebagainya itu. Nah, karena di sisi lain kalian itu tidak salah, bener nggak? Ya salah siapa kalau kayak gini? Si S ya. Oke, si S-nya salah karena kenapa? Suka maksa. Suka maksa. Terus ada lagi ngerugiin, terus Menghakimi juga. menghakimi, Nggak mau salah. nggak mau salah, egois dan lain sebagainya itu. Nah, Vicky tanya lagi, kalau dari sifatnya si S yang seperti itu, ya kan, itu menurut kalian merugikan kalau apa tidak kalau di circle kalian? Merugikan banget. Merugikan, tapi di sisi lain mau dijauhin juga itu kan teman kalian. Udah pernah aku ngejauhin terus dia tiba-tiba nangis-nangis sama ini terus sama minta ini. maaf. Tapi Kan kita habis nggak tega. bulan- Aku sama Najita tuh kayak mau maafin soalnya kan nggak tega aja di sekolah itu diam nangis lah. Ini Vero, Farah, Jessica, Andara itu kayak udah bodo amat nggak mau. Terus aku sama Najita kan nggak tega. Terus tak ajak ke belakang. Terus ya wes gini sekiranya dengan cara aku terus Terus dan ngono habis itu dan maafin terus malah Kayak gitu lagi. berarti sempat kalian jauhi dengan alasan biar dia sadar diri gitu kan, maksudnya. maksudnya kita tuh biar dia udah dijauhin biar bisa introspeksi diri terus nanti kalau ditemenin lagi bisa merubah sikapnya gitu. Gitu. Tapi dia gimana? Bisa merubah sikapnya nggak? Gitu lagi Bu. Tetap kayak gitu lagi. Iya. Masih Tapi masih ada reda-redanya sedikit. Misalnya ya kalau pribadi sendiri kalau bisa mencapai foto aku kan masih sering dibilang-bilang. Misal ya kalau aku sama seperti itu kan mau sholat di motor itu terusan itu motornya si S. terusan kalau ya tentang motor aja aku misal mau keluar sedikit itu ya dia tuh nggak mau diajak keluar, tapi kalau sama teman-teman lainnya Dia mau kalau dia bensinin kalau enggak kalau mau beli jajan. aku tahu Bu kenapa yang diajak sering ini sama ini karena Soalnya mereka dibayarin. berdua sering kayak traktir gitu kan dia itu sering bayar. Berarti kan di sisi lain itu dia memanfaatkan kalian semua kan. Nah, kalian pernah nggak kayak misalnya dimintain bantuan terus nggak bisa, atau kalian sampaikan saja apa yang ada di pikiran kalian? Pernah Orang itu pernah tapi jarang nggak sesering yang mengiyakan, sering mengiyakan daripada Iya. menolaknya. Iya. Padahal kan orang itu kalau emang benar-benar udah nggak punya gitu. oh Kita iya. juga nolaknya sering bentak Bu, tapi habis itu kita bercanda lagi. Sebenarnya tuh aku bentaknya tuh beneran, tapi tak buat bercanda. Paham nggak sih? Iya ya, paham. Dalam artian kayak sindiran gitu ya. Iya. Ya kan? Tapi dianya apa enggak? Enggak ada dia nganggapnya aku
bercanda padahal aku beneran gitu. Oke, sudah kalian istilahnya kalian itu sudah kayak memberi suatu jembatan untuk dia berubah, tapi masih seperti itu aja. Nah, kira-kira menurut kalian semua ini ada nggak langkah untuk kedepannya supaya dia itu sadar bahwa perilakunya si yang seperti itu salah? Keluarin dari situ. Jangan dong. Ada beberapa cara kita coba tapi hasilnya tetap nihil dan sama. Oke, kalau dia nggak bisa dirubah, sekarang Bu Vicky ingin merubah kalian. Jadi seperti ini modelnya. Kalian kan sudah menyampaikan tadi sekilas Bu Vicky dengarkan bahwasanya kalian itu mau menolak tapi tidak bisa. Kalau perilaku seperti itu seharusnya kalian itu bebas loh menyampaikan apa yang menjadi rasa atau pikiran kalian, atau misalkan mau menolak itu ya bilang aja nggak bisa atau saya nggak punya uang atau yang lain sebagainya. Jangan malah kayak kalian itu mengiyakan semua ajakan si S. Bisa ya kalian berubah Kalau seperti itu. kita menolak, kita kan disindir di story Iya, katanya di catatan. gak ngelini, terusan apalagi cari video di TikTok buat SP, buat SG, buat catatan IG itu Bu. Yang hari tak lihat catatan IG-nya tuh gak ada yang pasti nyindir orang. Entah itu temennya. Tapi kalian merasa kesindir nggak? Enggak. Kalau dia kita iya. terus dia banyak masalah terus malah minta tolong ini sering ada dulu. Kayak dulu itu pernah nggak kita temenin, terus dia sama kakak kelas, terus pas ditemenin kakak kelasnya ditinggal, akhirnya kakak kelas nggak mau main sama dia, terus kita nggak mainan, terus dia nangis. Pada akhirnya dia nangis. Terus ketika dia nangis, itu apa yang kalian lakukan selanjutnya? Gak bodoh amat, gak penting. Langsung ke kantin kita meninggalkan dia. Gak mau kita bukti orang drama. Jadi ke kantin kita cabut. Cabut kuy. Oke, tadi kan sudah disampaikan terkait permasalahannya si S itu yang sering merepotkan kalian. Nah, kalian itu susah untuk menolaknya, kalian susah untuk berkata tidak. Nah, tadi kan juga sudah disampaikan terkait dengan solusi. Kalian pernah menyindirnya, pernah menjauhinya, tapi tetap aja tidak mempan, iya kan? Nah, ada nggak langkah selain itu, Mbak Vero? Yang Berani menolak sih. berani menolak. Oke, berani menolaknya dalam artian seperti apa ini? Ada yang bisa berani menolaknya contohnya? Kalau dimintain uang bilang aja gak mau atau gak punya. Oke, benar sekali. Terus Oh, ada dia lagi? gak punya. Mau? Gak mau. Mau. Pakai Evaluasi. saja sendiri. Tapi dalam artian di sini kalau misalkan dia benar-benar nggak punya uang, terus pinjem kalian pinjem ya. Iya. Tapi kalau dia punya uang, kok Kalau dia nggak maksa kita Minjem. oke gitu ya. Atas kesadaran diri kalian ya. Dalam artian Sebenarnya kita itu kalau nggak dimintain itu mau bunga sih. Tapi kalau udah diminta itu males banget kalau. oke, tapi di sini kan tadi langkah selanjutnya kan tadi mau menolak apabila tidak sesuai dengan harapan kalian gitu ya. Oke, mungkin ada lagi langkah keduanya apa? Evaluasi kelompok. Jadi kita itu kayak curhat gitu lah Bu, kayak menyadari kekurangan kita masing-masing. Jadi nanti kalau ada kurangnya kita perbaiki lagi. Gitu ya. Oke, terus ada lagi nggak langkahnya yang lain? Mungkin Nyampain secara terang-terangan ke Silvi biar Silvinya itu kayak nyadar kesalahannya itu apa. Oke, tapi dalam artian nanti kalau misalkan menyampaikan dengan yang baik-baik ya, maksudnya jangan sambil marah-marah gitu ya. Oke, ada yang bisa menyimpulkan tadi langkahnya yang diambil Mbak Vero apa? Tadi mau menyampaikan tidak kalau misalkan tidak sesuai dengan ya. Terus evaluasi ke kelompok. Jadi kalian semua misalkan direpotkan juga jangan mau ya. Itu ya. Tapi kalau membantu dengan ikhlas monggo. Tapi kalau kalian merasakan itu
merepotkan atau apa ya, kayak terbebani jangan gitu ya. Itu masukin dulu. Nah, tadi kan Mbak Vero sudah menjelaskan langkah berikutnya atau rencana yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan ini. Nah, mungkin dari kalian ada saran atau masukan untuk kedepannya enggak? Kepada Mbak CS misalkan. Caranya apa? Soalnya kita itu nggak bisa berubah kalau bukan disadari. Nyuruh dia introspeksi diri. Oke, gitu ya. Oke. Terus selanjutnya nanti ini ada lembar kerja peserta didik yang kalian isi, ya kan? Tapi sebelumnya Bu Vicky mau merangkum pertemuan kita pada hari ini. Nah, yang mana kalian sudah menyampaikan permasalahannya, ya kan? Permasalahannya kalian itu kan tadinya sama. Ayo didengerin dulu ya. Sama kan? Nah, kalian mau apa ya? Mau merencanakan atau menindaklanjuti agar permasalahan ini cepat selesai dengan apa yang sudah kalian sampaikan tadi. Yang pertama, menyampaikan atau mengatakan penolakan kalau misalkan kalian terbebani. Yang kedua, kalian evaluasi kelompok, ya kan? Terus yang ketiga tadi menyampaikan kepada Silvi dengan baik, misalkan hal tersebut itu memang benar-benar kalian rasa itu merugikan, gitu ya. Nah, ini ada lembar kerja peserta didik, diisi dulu. Itu ada petunjuknya. Ada yang nggak bawa pulpen di sini? Ayah, gantian aja Bu. Ya, gantian. Ya, gantian nih.
jam 9. Oke, sudah semuanya ya. Nah, diharapkan dari konseling ini nanti bisa membawa perubahan kalian, bahwasanya yang tadinya susah menolak akhirnya mampu menolak dengan baik dan sopan ya, tapi artinya seperti itu. Nah, ini nanti sebelum kalian kembali ke kelas ada lembar self monitoring. Ini diisi nanti aja ketika kalian mendapatkan suatu hal ketidaknyamanan terhadap si S itu ya. Jadi ini hari ke-1 misalkan hari Senin, Selasa, Rabu dan lain sebagainya. Dilihat dulu ada yang ditanyakan nggak? Enggak. Nggak, dilihat dulu, dilihat. Enggak. Kayaknya kalau kalimat aja nggak cukup. Ya nanti di bawahnya nggak apa-apa. Misalkan Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat kan kamu di sekolah kan 5 hari kan? Iya. Nah, seperti itu. Nanti kalau sudah 1 minggu dikumpulin ke buku itu ya. Oke. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi terkait dengan permasalahannya? Sudah cukup ya sesi konseling pada hari ini. Dan nantinya kita adakan pertemuan lagi di minggu berikutnya. Kira-kira hari apa? Senin depan. Pokoknya minggu depan itu kan UAS tau ya. Iya. Berarti minggu depannya lagi nggak apa-apa ya. Oke, sudah cukup. Gimana rasanya ketika kalian sudah menyampaikan permasalahannya, sudah melakukan semua? Rasanya tuh enak banget. Oke, moga-moga kalian bisa bisa lebih fresh lagi dalam menghadapi situasi yang CS tadi ya. Semoga kalian juga tidak lagi terbebani gitu ya, mampu menolak dan juga mampu berani untuk menyampaikan pikiran kalian. Oke, sudah kita akhiri ya pertemuan pada hari ini. Dipimpin doa dulu sebelum kita tutup. Sebelum mengakhiri juga konseling pada hari ini, mari kita berdoa dulu. Doa kembali. Doa selesai. Oke, silahkan kembali ke kelas. Bu Vicky tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.